Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Samsul Arifin, seorang pelajar dan pengajar Al-Quran untuk para orang tua. Alhamdulillah di channel ini saya banyak sharing tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dari nol. Dan saya senang sekali karena baru saja saya menyelesaikan pembelajaran Iqra 1 yang kami bagi menjadi 5 halaman. Silahkan dicek di deskripsi di bawah ini. Supaya teman-teman mendapatkan gambaran secara utuh dan lengkap ya, bagaimana cara pembelajarannya yang sesuai dan sudah kami upload di channel YouTube ini. Baik, pemirsa, kawan-kawan semua di channel ini atau video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana tips lancar baca Iqra 1. Nah, ini akan menjadi catatan penting untuk kawan-kawan semua. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sesuai dengan pengalaman dan sudah kami kombinasikan dengan beberapa catatan-catatan penting yang kami baca dan kami adaptasi dari berbagai referensi teman-teman semua. Di tips yang pertama itu, konsisten pada metode ya. Jadi metode di Iqra 1 kalau teman-teman lihat, dari halaman pertama sampai halaman evaluasi di halaman 31, itu ada 2 kata kunci yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Yang pertama, teman-teman jangan membaca dengan mengeja gitu ya. Kalau boleh saya share kepada teman-teman nih, saya coba bantu screenshot ya. Halaman 1, Iqra 1 misalnya. Nah, sebentar. Ini saya copy paste di sini. Itu dia. Ini Iqra 1, halaman 1. Nah, ini teman-teman, saat membaca Iqra 1 ini, upayakan untuk tidak membacanya dengan mengeja, langsung saja ada bacaan hurufnya. Jadi, abah, abah, seperti itu. Saat kita mengajar pun demikian, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk mengejanya. Dan prinsip yang kedua, nah ini penting juga untuk diingat bahwa jangan sekali-kali membacanya dengan bacaan panjang. A, ba, gitu. Di video-video saat saya sharing tentang Iqra 1 pun sama, saya sering sampaikan, bahkan di setiap video saya selalu sampaikan, jangan sekali-kali membaca panjang. Memang kenapa Ustadz? Ya, jawabannya nanti apa kabar ketika kita belajar dengan, bacaan panjang gitu ya. Misalnya ini dibaca a, ba, nah terus kalau udah panjang, bacaan mad misalnya, terus harus dibaca sepanjang apa? Itu makanya harus konsisten, jangan membacanya dengan bacaan panjang. Jadi konsisten pada metode, jangan sampai keluar dari garis-garis yang sudah ditentukan. Dah. Tips yang kedua adalah mesti perbanyak latihan ya. Nah ini harus kita pahami dan kita jalankan sama-sama. Bagaimana cara latihan yang benar? Yang pertama fokus pada halaman yang dibaca. Misalnya kita masih halaman 1. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan nih, teman-teman semua, mohon maaf, kalau kita perhatikan, hampir semua metode itu dibagi-bagi. Misalnya sebut saja tilawati gitu. Apalagi eh, apalagi misalnya qiraati atau metode yang lain ya, at-tanzil. Itu semuanya dipisah-pisah tuh. Jadi Iqra 1, tilawati 1 adalah buku terpisah. Buku tilawati 1. Begitu dan seterusnya sampai ke buku tilawati ke-5 atau ke-6 sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa itu namanya? Sebagaimana yang memang sudah ditetapkan gitu. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa tilawati 1, 2 dan 3, 4 dan 5 itu terpisah. Kenapa? Untuk menghindari anak didik kita membaca apa itu namanya? Membaca lompat-lompat gitu ya. Ini kenapa jadi terpisah gini? Bentar, teman-teman. Supaya nggak lompat-lompat, supaya dia fokus ke halaman 1 dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, fokus pada satu halaman saja. Jangan pindah-pindah.
jangan lompat-lompat gitu. Terus yang kedua, pastikan benar-benar sudah lancar. Nah, ini mesti digarisbawahi, jangan ketika kita baca sekali 2 kali terus merasa sudah baik dan benar, itu kemudian mau pindah ke halaman 2. Udah, tunggu dulu, sabar, sampai kita benar-benar lancar. Kategori lancar itu gimana? Ya kita bisa membaca dengan secara responsif. Jangan diam dulu, terus kita ngeja, itu upayakan dilatih dulu. Ini menjadi catatan kita juga bagi kita yang mengajarkan ke anak-anak kita. Kalaupun misalnya anak-anak kita, nah yang perlu menjadi pertimbangan juga adalah kondisi psikologinya ya. Anak-anak sudah bete, misalnya nggak naik-naik ini Ustadz sebulan, terus anak-anak nggak mau ngaji, nah itu kita bisa akalin. Yang pertama, kita bisa bilang, sudah nanti kita pindah ke halaman 2 atau halaman berikutnya dengan catatan, kamu nak harus bisa lebih rajin. Nah gitu. Terus kemudian cara latihannya dibaca berulang-ulang sesuai dengan bimbingan dari guru-guru kita. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah ini tipsnya yang ketiga ada di sini itu ya, nggak apa-apa ini nomor 4 ini bukan nomor tetapi jumlah bagan yang akan keluar. Tuh lihat ada 4 bagan tuh nanti 1, 2, 3, 4. Nah, tips yang keempat di bawah bimbingan guru. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Di dalam prinsip-prinsip belajar agama, kita mengenal dengan kaidah ini. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Gitu ya. Kemudian selamat dari ketidaktahuan. Kalau ada gurunya, maka setiap kali kita membaca sesuatu yang salah atau keliru atau bahkan mungkin lebih di dalam membacanya, maka guru kita yang berperan untuk memberikan koreksi. Memperkecil human error. Nah, ini hampir sama dengan poin yang kedua ini. Jadi human error atau kesalahan-kesalahan kita yang kita nggak sadari, itulah yang dibenarkan atau dibimbing oleh guru. Kemudian upayakan ketemu atau tatap muka secara langsung. Nah, ini menarik ya. Ada satu ada satu momen pernah kita ngaji di salah satu majelis di Jalsatul Itsnain, tempatnya di BSD sana Tangerang Selatan. Itu kita ngaji di satu majelis itu, kemudian ada kawan kita yang bertanya kepada guru kita, Ustadz, bagaimana fadilahnya orang yang nggak hadir ke majelis, mereka nonton secara live streaming. Terus guru kita jawab, live streaming itu bagus, nonton pengajian kita lagi ngaji terus di record atau di live gitu, terus ada yang nonton itu juga dapat pahala, tetapi keutamaannya justru atau tentu berbeda dengan orang-orang yang hadir dan bertatap muka langsung kepada guru. Nah, ini ada rahasia-rahasia yang Allah berikan tentunya ya. Nah, makanya teman-teman atau kawan-kawan semua yang nonton video ini, silakan belajar, cari bimbingan Al-Quran dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, dan lain sebagainya, termasuk di channel ini banyak memberikan cara-cara pembelajaran tuh ya, silakan. Tetapi ini bukan berarti teman-teman sudah cukup, bukan berarti teman-teman sudah selesai, tapi harus betul-betul ketemu ya dengan guru, apalagi di dalam membaca. Baca Al-Quran itu tidak cukup hanya ngikutin saja, tetapi mesti baca kepada guru, talaki kepada guru. Mudah-mudahan ini dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya tips berikutnya supaya lancar nih kok satunya. Yang pertama, hindari membaca latihan baris bawah dengan bernyanyi. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman kenapa ini penting saya garis bawahi. Nah, di dalam Iqra 1 itu teman-teman akan ketemu dengan latihan yang seperti ini. Sebentar, saya harus tunjukkan juga kepada teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Saya screenshot terlebih dahulu. Saya tunjukkan kepada teman-teman nih. Kenapa sih nggak boleh nyanyi? Saya khawatir kalau nyanyi itu ini Iqra 1 halaman 8. Nah, kalau dinyanyikan, perhatikan yang ini.
yang latihan bawah ini kan materinya halaman 8 tuh ya, Iqra 1 halaman 8. Terus ada materi ini nih. Yang ini. Maaf sebentar. Saya berikan catatan terlebih dahulu. Nah, yang ini nih. A, ba, ta, sa, ja. Bayangkan kalau dinyanyikan tuh ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Itu kan dipanjangkan semua, dipanjang-panjangin semua. Kalau untuk anak-anak barangkali ya gimana ya, boleh kali ya, karena kebutuhan dan lain sebagainya. Kenapa saya merekomendasikan jangan dinyanyikan? Nanti kita itu akan lebih kenal dengan nada nyanyiannya daripada hurufnya, gitu. Jadi bukan betul-betul mengenal hurufnya. Jadi untuk latihan bawah jangan dinyanyikan. Bagaimana kalau dengan nada atau nagom? Ya boleh. Misalnya di ummi itu kita pakai nagom ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh-boleh saja gitu. Hanya catatan yang barusan tadi itu ya. Mohon diperhatikan itu. Jangan pindah halaman atau pindah Iqra dari Iqra 1 ke Iqra 2 sebelum teman-teman betul-betul lancar. Nah, ini perhatikan ya. Lihat pada halaman evaluasi. Halaman evaluasi itu ada halaman 29 di Iqra 1. Jadi kalau teman-teman sudah bisa baca ini dengan lancar, sabata, jahakho, dadzaro, barulah teman-teman memutuskan untuk pindah atau kita minta arahan daripada guru kita begitu. Baik, di halaman 30 itu perhatikan perbedaan-perbedaan huruf. Misalnya a dan a, sa dan sa. Itu dibaca a, sa, ha, dan seterusnya. Begitu juga di halaman 31 ya. Halaman 31 ini pastikan sudah kenal dengan huruf demi huruf dengan betul-betul maksimal. Apa maksudnya nih? Kalau kita masih bingung, misalnya ustadz kita atau guru kita nunjukin ini, coba dibaca A, ba, nanti dibalik tuh. Tadinya dari A sampai Ya, di baris keempat ini, yang ini, kemudian dari Ya ke A, begitu. Jadi, betul-betul diperhatikan. Kalau kita sudah betul-betul latihan, kemudian kita berdoa kepada Allah gitu ya. Walaupun kita sebagai pemula, Allah pasti kasih jalan buat kita untuk bisa sama-sama baca Al-Quran, tahapan demi tahapannya kita lewati. Baca Al-Quran dengan baik dan benar. Baca Al-Quran dengan baik dan benar di bawah bimbingan guru. Baca Al-Quran dengan baik dan benar. Baca Quran dengan baik dan benar secara mandiri dan konsisten. Nah, itulah makanya ada banyak orang di luar sana setelah saya memperhatikan dari sekian tahun saya mengajar, menemani para orang tua. Kalau basicnya ini nggak kuat, maka kita mudah sekali rapuh di dalam baca ya, bacaan panjang pendeknya tidak konsisten, bacaan dengungnya tidak konsisten, dan hukum-hukum tajwid lainnya. Baik, itulah teman-teman video kali ini tips lancar baca Iqra 1. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan di-subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.